Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadirinul hadirat rahimani rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian ketaatan kita kepada Allah, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Kitab Aqidah Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke pembahasan wa fi arasatil qiyamati al-haudul maurud li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di tanah lapang pada hari kiamat ada telaga Haud yang diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipersiapkan oleh umatnya atau untuk umatnya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Air telaga Haud itu airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadan nujumis sama. Bejana-bejana yang ada di telaga Haud tersebut, ya, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Tuluhu syahrun, dan panjangnya atau luasnya telaga Haud tersebut sejauh perjalanan 1 bulan. Wa arduhu syahrun, lebarnya pun sejauh perjalanan 1 bulan. Man yashrabu minhu syurbatan, barang siapa yang meminumnya 1 tegukan, lam yadma ba'daha abadan, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini terakhir yang kita bahas, ya, tentang ahwalil akhirah, keadaan-keadaan di akhirat. Setelah seseorang dia menerima catatannya, ada yang dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya. Kemudian orang-orang kemudian pada mendatangi telaga Haud. Kemudian setelah itu, yang sudah kita bahas, kemudian setelah itu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wasiratu mansubun alamatni jahannam, dan sirat itu dibentangkan di atas neraka jahannam. Wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar, dan sirat ini adalah jembatan yang berada di antara surga dan neraka. Yamurun nasu alaihi, maka manusia akan melewati itu, ala qadri a'malihim, tergantung amalan-amalan mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basari, di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut seperti kejapan mata. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad, di antara mereka ada yang melewatinya seperti apa? Taib. Oh, yang kedua akal barki, ya. Kal barki seperti kilat. Wa minhum man yamurru qarri, di antara mereka ada yang melewatinya seperti cepatnya angin.
Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda pacu, ya, kuda cepat. Wa minhum man yamurru karrukabil ibil. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti pengendara-pengendara unta. Wa minhum man ya'du adwan. Di antara mereka ada yang berlari. Wa minhum man yamshi masyan. Di antara mereka ada yang berjalan. Wa minhum man yazhafu zahfan. Dan di antara mereka ada yang yazhab, artinya merangkak. Wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam. Di antara mereka ada yang disambar, kemudian dia terjatuh ke neraka jahanam. Fa innal jisra alaihi kalalib. Karena tentunya al-jisra, yaitu jembatan tersebut, di atasnya ada besi-besi yang mengait, yang kemudian takhtafun nasa bi amalihim, yang akan mengait manusia, menyambar manusia tergantung amalan-amalan mereka. Faman marra ala sirat dakhala jannah. Maka barang siapa melewati jembatan tersebut, dia akan masuk surga. Baik, kita baca dulu ya matan dari Syekh Ibnu Taimiyahnya. Fa idza abaru alaihi, maka apabila mereka telah melewati sirat, wuqifu ala qantarati bainal jannati wan nar. Maka kemudian mereka akan diberhentikan di sebuah jembatan yang berada di antara surga dan neraka. Jadi kalau sudah melewati jembatan atau sirat, kemudian sebelum masuk surga, mereka akan ditahan, fayuqtasu li ba'dihim min ba'd. Maka kemudian akan dilaksanakan pembalasan kisos, ya, yang terjadi antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Jadi ini tentunya di antara kaum muslimin. Kisos ini diperuntukkan di antara kaum muslimin. Apabila ada yang pernah menjatuhkan kehormatannya, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, dia tidak dimaafkan, maka ketika itulah sebelum seseorang dimasukkan ke surga, ya, karena tentunya nanti bertingkat-tingkat derajat di surga, bertingkat-tingkat derajat di surga. Fa idza huddibu wa nuqu, dan apabila mereka sudah dibersihkan, artinya sudah dibersihkan, sudah dihitung pembalasannya, ya, apabila dia tidak dimaafkan kezaliman di dunianya, maka dikurangi pahala-pahala dia, kebaikan-kebaikan dia, sampai betul-betul bersih, ya, tidak ada lagi dosa yang berkaitan dengan manusia. Udzina lahum fi dukhulil jannah, maka diizinkan bagi mereka untuk masuk ke surga. Wa awwalu man yastaftihu babal jannati, maka orang yang pertama yang membuka pintu surga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal umami ummatuhu, dan orang yang paling pertama masuk surga dari kalangan umatnya, dari kalangan umat-umat gitu ya, maka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi dari pembahasan yang tadi disampaikan, ini termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita yakini tentang akan adanya ahwalil akhirah, ya, ketetapan-ketetapan yang terjadi nanti di akhirat. Jadi setelah kematian seseorang, ini bukan akhir dari segalanya. Justru kematian adalah awal dari segalanya. Di mana kita nanti akan dihadapkan dengan berbagai perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat. Ya, ketika kita meninggal dalam kondisi nasallallahu salamata wal afiyah, ya, kesusahan, dalam kondisi berat di dalam kubur, maka kesananya akan lebih berat. Maka tentunya sebagaimana dalam surat Fussilat, orang yang wafatnya istiqomah, justru malaikat akan memberikan kabar gembira kepada mereka tentang tidak boleh memiliki rasa takut dan rasa sedih. Karena apa? Karena tentunya akan lebih dimudahkan prosesnya. Taib, kita baca penjelasan dari Taib. Syekh Muhammad Khalil Harras, ya, rahimahullahu taala, dalam penjelasan dalam kitabnya Al-Aqidatul Wasithiyah, Syarh Aqidah Wasithiyah. Dikatakan oleh Taib, dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, setelah membawakan
ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, maka beliau mengatakan, Syekh mengatakan, wa fi arasatil qiyamati al-haudul maurud. Nanti di hari kiamat ada yang dinamakan dengan al-haud. Al-haud yaitu telaga Hud yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tablughu hadda tawatur. Tentunya hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah telaga Hud ini hampir hadisnya mencapai ukuran mutawatir. Artinya banyak jalan menjelaskan tentang adanya telaga Hud yang diperuntukkan oleh Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disediakan untuk umat-umatnya. Ya, untuk umat-umatnya salah satunya adalah umat-umat yang tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan kebidahan. Tetapi kalau mereka melakukan kebidahan, maka apa? Mereka yutruduna minal haud, mereka tertolak dari telaga Haud. Orang yang melakukan kebidahan. Pernah Nabi SAW ketika Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang akhir meninggal. Ketika itu beliau di Kufah atau Basrah di Irak. Kemudian orang-orang tabi'in melihat kezaliman, kejelekan pemimpin ketika itu, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak ketika itu. Dikenal sebagai seorang yang bengis, zalim, bahkan membunuh, mabuk dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang tabi'in ini, mereka datang kepada Anas bin Malik karena ketika itu sahabat satu-satunya adalah Anas bin Malik. Apa kemudian yang ditanya oleh para tabi'in ini tentang pendapatnya menyikapi Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur Irak yang ketika itu masih Daulah Abbasiyah ya. Seorang gubernur Irak yang dikenal kebengisan dan kezalimannya. Jadi intinya apa? Intinya para tabi'in ini minta bagaimana kalau kita turunkan saja dengan paksa, ada revolusi gitu ya. Kita turunkan saja, kita perangi dan lain sebagainya. Tapi apa kata Anas bin Malik? Beliau membawakan hadis Rasulullah SAW, layati zamanun, tidak akan datang satu zaman illa wallazi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Fasbiru hatta talqauni alal hud, bersabarlah kalian sampai kalian menemuiku nanti di telaga Hud. Sami'tu hadzal hadis min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku mendengar hadis ini dari nabi kalian, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya orang-orang yang bersabar dari kezaliman pemimpin, orang-orang yang bersabar dari kebengisan pemimpin, ya, ini bisa menjadi bentuk kesabaran tersebut sebagai apa? Sebab agar dia nanti bisa bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga Haud, ya, di telaga Haud. Padahal kalau dilihat Hajjaj bin Yusuf ini seorang Muslim, masih melakukan sholat jamaah, tapi di sisi lain mabuk, di sisi lain melakukan kebidahan, di sisi lain melakukan kezaliman. Sampai orang-orang tabi'in ketika itu melaporkan dan mengadukan hal ini kepada Anas bin Malik. Karena ketika itu beliaulah salah satu orang sahabat yang masih hidup ketika itu dan menjadi ulama. Maka kemudian Rasulullah, atau disampaikan hadis ya oleh Anas bin Malik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang bersabar atas kezaliman pemimpin, maka dia akan mendapatkan atau mendatangi telaga Haud. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang telaga Haud ini, sampai Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala menetapkan atau mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang membicarakan hal ini, bahkan hadisnya adalah mutawatir. Rawaha minas sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan. Bahkan para sahabat sekitar 30 lebih yang telah meriwayatkan hadis tentang apa? Tentang adanya telaga Haud. Faman angkarahu fahlik bi an yuhalu bainahu wa baina wurudi yaumal atasil akbar. Maka barang siapa yang mengingkari adanya telaga Haud, maka bisa jadi itu salah satu sebab yang akan menghalangi antara dia dengan telaga Haud nanti, hari di mana akan adanya hari al-atasul akbar, hari di mana manusia sangat kehausan ketika itu. Ya. Wa qad warada fi hadits, dan telah datang dalam sebuah hadis, inna likulli nabiyyin hawdan, setiap nabi itu punya telaganya, punya telaga Haud. Wa likulli hawdan nabiyina walakinna hawdan nabiyina a'dhamuha wa ahlaha wa aktsaruha waridan. Akan tetapi telaga Haud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
adalah telaga yang paling besar, telaga yang paling manis rasanya, dan telaga yang paling banyak pengunjungnya, ya, dari kalangan umatnya. Jalanallahu minhum bifadlihi wa karamihi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendatangi telaga Haud karena keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa dibahas hal ini? Karena ada orang-orang yang mengingkari akan adanya telaga Haud. Ya. Ada orang-orang kelompok yang mengingkari akan adanya telaga Haud. Kemudian salat setelahnya, Waalaikumsalam. Wasiratu mansubun alamati jahannam. Ya, dan kemudian sirat itu terbentang di antara neraka jahannam. Wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar, dan sirat ini terbentangnya di antara surga dan neraka. Yamurun nasu alaihi ala qadri amalihi. Manusia nanti melewati jembatan ini tergantung amalan-amalan mereka. Ada yang cepat seperti cepat kilat, ada yang seperti kejapan mata, ujung nyampe aja gitu ya. Ada yang seperti hembusan saking cepat seperti angin berhembus. Ada yang seperti pacu kuda yang cepat larinya. Ada yang seperti unta dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada yang ngerondang gitu ya dan terjatuh. Nauzubillah min dzalik. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, wasiratun mansub ila akhirih. Asal sirati tariqul wasi'u. Asalnya sirat, ya, sirat ini adalah jalan. Sedangkan sirat dalam arti bahasa adalah sebuah jalan yang luas. Kila sumya bidzalika li'annahu yustaratu sabilatu. Ya, kenapa sirat ini dimaknai sebagai jalan yang luas? Karena disyaratkan jalan itu bisa dilewati oleh orang-orang banyak gitu ya. Yabtaliuhum idza salaku. Yaitu bisa membendung gitu ya. Yabtali ini menelan atau membendung atau bisa menampung orang-orang yang ketika melewatinya. Jadi sirat ini asal pengertiannya adalah jalan yang luas. Beda dengan sirat yang dibentangkan antara surga dengan neraka. Sampai lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya, adapun sirat secara makna bahasa ini sirat ini adalah jalan yang luas. Beda dengan sirat yang berada nanti di hari kiamat antara surga dengan neraka. Itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Wasiratul ukhrawi alladhi huwal jisrul mamdud ala dhahri jahannam. Adapun sirat, jembatan akhirat nanti yang berada terbentang di antara surga dan neraka jahannam, hakun la raiba fi, ini adalah perkara yang benar, yang tidak boleh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini akan adanya apa? Akan adanya sirat nanti. Liwurudil khabari shadiqi bihi, karena datangnya kabar yang jujur tentangnya, yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man istaqama ala siratillahi alladhi huwa dinuhul haq fi dunya, maka barang siapa yang istiqomah di atas jalan Allah, yaitu agamanya di dunia dengan cara benar, istaqama ala hadzal sirati fil akhirah, maka dia akan berjalan dengan istiqomah di jembatannya nanti di akhirat. Wasafahu, dan Rasul mensifati sirat nanti yang berada di akhirat ini adalah adzakum minasya'ra, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Taib. Dan seterusnya ya, dan kita harus imani itu. Kemudian wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama ya yang membukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama yang memasukinya adalah umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu akhirun awwaluna yaumal qiyamah. Kami ini umat Nabi Muhammad adalah orang-orang terakhir munculnya, tapi nanti termasuk orang yang paling awal di hari kiamat, masuk ke dalam surganya. Padahal keberadaannya adalah di akhir zaman umat Nabi Muhammad ini, ya, di penghujung umat dibanding umat-umat terdahulu. Tapi karena kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala dahulukan ya umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat sebelumnya. Penjelasan oleh Syekh, yakni awwalu man yuhariku halaqah talaban an yuftaha. Artinya orang yang pertama yang menggerakkan
kunci atau daun daun pintu surga untuk dibuka adalah Rasulullah. Ya, untuk membukakannya, yang membukakan pintu surga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah sayyidnya anak Adam nanti di hari kiamat. Saya adalah pemimpinnya anak Adam nanti di hari kiamat. Wala fakhr, dan saya tidak bangga. Ya, Nabi mengatakan ini bukan karena Nabi bangga bahwasanya dia akan menjadi pemimpin, enggak. Justru Nabi mengatakan, Nabi kabar dari Allah bahwasanya beliau akan menjadi pemimpin di hari kiamat nanti, dan Nabi tidak bangga dengan itu. Wa ana awalu man tansyaqqu anhul ardu wala fakhr. Dan saya adalah orang yang pertama tansyaqqu anhul ard, yang dengannya terbelah bumi. Ya, dan saya tidak bangga. Wa anna awalu man yuharriku hilaqal jannah, dan saya adalah orang yang pertama menggerakkan daun pintu surga, pintunya gitu ya. Fa adkhuluha wa yadkhulu ma'i fuqara ummati, maka kemudian saya memasuki surga itu dan memasuki bersamaku fuqara ummati, orang-orang fakir dari kalangan umatku. Taib. Kalangan umatnya yang memasukinya adalah orang-orang yang fakir dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, yakni ba'da dukhulir rasul wal anbiya alaihi wassalatu wassalam, artinya setelah masuknya para rasul, para nabi. Ya, Waalaikumsalam. Setelah mereka masuk, maka kemudian yang memasukinya adalah fuqara'u hadil ummati awalun nasi dukhulanil jannah, yaitu orang-orang fakir dari kalangan umat ini adalah orang yang pertama masuk surga. Ya, kenapa? Karena ghair ashabul mal annahum mahbusun, kata Rasul. Karena orang-orang yang banyak hartanya mereka tertahan. Tertahan apa? Karena hisabnya banyak. Karena hisab banyak. Ya. Jadi orang yang pertama, orang yang fakir itu akan lebih dahulu masuk surga 400 tahun dalam ayat yang disebutkan ya, sebelum orang-orang yang kaya. Ghairu annahum mahbusun, kata Rasul. Kenapa? Karena mereka tertahan. Jadi Bapak Ibu, yang menyebabkan seseorang lebih cepat masuk surga adalah kefakiran atau kemiskinan. Ya. Jadi kita tinggal pilih, mending kaya, mending miskin. Mending kaya tetapnya. Taib. Mending kaya tapi payuna lebat surga gitunya. Berarti harus menjadi orang yang kaya dan bersyukur, ya. Orang yang kaya dan bersyukur. Nu kumaha bersyukur teh? Diangge sodako, ya. Lain syukur we, puas maneh mah syukur. Tapi dia beramal dengan kekayaannya. Dia beribadah dengan hartanya. Bahkan termasuk yang dibolehkan untuk kita cemburu kepada orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah kepada rajulun atahullahul mal fasaddaqahu ana al-lail, kepada orang yang diberikan kepadanya harta dan dia mampu bersedekah dengannya di pagi dan petang hari. Dan yang kedua adalah kepada orang yang Allah berikan ilmu dan dia mampu mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Jadi boleh cemburu, ya, hasad yang dibolehkan. Taib. Kemudian matan setelahnya, penjelasan dari apa? Kita baca lagi. Matan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati salatu syafaat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat ada 3 syafaat. Jadi setelah telaga Haud, ya, kemudian di sini diberitakan oleh Syekhul Islam bahwasanya nanti di hari kiamat Rasulullah mempunyai 3 syafaat. Amma syafaatul ula, adapun syafaat yang pertama, fa yusyafa'u fi ahlil mauqif hatta yuqda bainahum ba'da an tataraja'al anbiya. Syafaat yang pertama adalah beliau diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di mauqif ketika itu, di padang mahsyar ketika itu. Hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja'al anbiya,
Tentunya sehingga urusan ini diantara mereka biar segera diputuskan. Karena nanti kita lama, kita di padang mahsyar ini lama. Ya, ratusan tahun di padang mahsyar. Dalam kondisi matahari kata Rasul didekatkan 1 mil. 1 mil ini sekarang 1 kilo lebih, kurang lebih. Yang sekarang aja jutaan mil, kita kalau berada di bawah terik matahari jam 12 siang, setengah jam aja gosong kita. Nanti di padang mahsyar kata Rasulullah, tudni syamsu ala ru'usil khalaiki kaqadril mil. Didekatkan matahari nanti di hadapan makhluk-makhluk di padang mahsyar cuma 1 mil jaraknya. Sampai kata Rasulullah, fayakuna minhumul araq, sehingga bercucuran keringat-keringat manusia. Ya, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai betisnya, sampai pahanya, sampai badannya. Sampai apa kata Rasul? Wa yulzimul izaman. Sampai ada yang memenuhi dirinya. Artinya berenang dengan keringatnya. Laput, ya. Apa kata Rasul? Wa dzalika biqadri amali fid dunya. Dan itu tergantung amalan mereka di dunia. Kita dalam kondisi apa? Was-was. Dalam kondisi harap-harap cemas, dalam kondisi siun, gitu ya. Sampai kita kata Rasulullah, dalam kondisi apa kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kondisi apa? Tidak memakai baju panjang, tidak dikhitan, tidak memakai sandal. Telanjang kita semua. Sampai Aisyah bertanya, "Ana ba'duna ba'dan ya Rasulullah, apakah nanti kita saling melihat? Laki-laki perempuan, perempuan melihat ke laki-laki?" Kata Rasulullah, wal mauqif, dan kondisi ngerinya dahsyatnya hari itu asyadu min dzak. Lebih ngeri dibanding pikiran kita. Artinya bobora amun ningali batur. Kita ngeri dengan apa yang akan kita hadapi nanti. Dan di hari itu apa kata Rasulullah? Tidak ada naungan yang kita bisa bernaung dari panas teriknya matahari kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian mengatakan berbentuk awan yang bisa menaungi. Yang tertahan panasnya terik matahari itu pun hanya diberikan kepada 7 golongan manusia. Imam yang adil, ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, kemudian orang yang bersedekah saking tersembunyi sedekahnya sampai-sampai tangan kiri nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian orang yang diajak berzina oleh orang perempuan kaya dan dia mampu mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian dia yang rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, orang yang terpaut hatinya ke masjid. Yang keenamnya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh kembangnya dalam kondisi beribadah kepada Allah. Dia pemuda tapi soleh gitu. Artinya pemuda tapi mampu menundukkan hawa nafsunya. Maka orang tersebut dia akan mendapatkan naungan. Yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, dia zikirnya, ingat sama Allah sendirian, nggak ada orang, dan mampu mencucurkan matanya, mampu menangis, maka itu yang kemudian dia akan mendapatkan naungan. Kemudian kita nanti berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, dan meminta apa? Meminta agar minta kepada Allah syafaat untuk segera diputuskan keputusan, untuk segera dihitung amalan. Karena kita dalam kondisi apa? Ngeri nih, dahsyat ketika itu. Nabi Adam nggak bisa. Kata Nabi Adam, coba datang kepada Nabi awal Rasul, dia Rasul yang pertama. Akhirnya kita datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak bisa datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aduh coba datang kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, coba datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kata Nabi Isa, coba datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Rasulullah, ya, dipersilahkan untuk ketika menyungkur sujud meminta syafaat, kata Allah, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu ya Rasulullah, ya Muhammad, sal tu'ta wasfa tusyaffa, minta akan diberikan syafaat. Jadi ini syafaat yang pertama. Kemudian wa amma syafaatu tsaniyatu, adapun syafaat yang kedua, fayus syafa'u fi ahlil jannati an yudkhulul jannah. Syafaat yang kedua ini adalah syafaat Rasulullah diperuntukkan bagi orang yang masuk surga untuk masuk ke surga. Setelah ditimbang, setelah ada ketentuan dia ini amalannya memberatkan dia untuk masuk surga, baru kemudian dimintakan syafaat agar dia masuk surga. Ya, enggak kemudian ujug-ujug masuk aja, enggak, tapi setelah adanya syafaat. Wahatani, kata Syekhul Islam, wahatani syafaatani khassatani lahu.
Dan dua syafaat ini hanya khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syafaat ini hanya khusus bagi siapa? Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syafa'atu tsalitsatu, adapun syafaat yang ketiga, fayusyafa'u fi man istahaqqan nar, yaitu syafaat ketiga ini adalah beliau diberikan untuk hak memberikan syafaat kepada orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Orang ini masuk neraka nih. Ya. Maka ketika dia harusnya masuk neraka, diberikan syafaat. Ya, diberikan syafaat untuk supaya tidak jadi masuk neraka dan masuk surga. Wa hadhihi syafa'atu lahu, dan syafaat ini adalah untuk nabi walisairin nabiyyin, dan juga diperuntukkan untuk seluruh para nabi, wasiddiqin, untuk orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, wa ghairihim, dan orang-orang selain mereka. Salah satunya adalah orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Istaghfiru minasabi sholihin fid dunya fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman yang soleh di dunianya, orang-orang yang beriman di dunianya. Kenapa? Karena mereka punya syafaat nanti di hari kiamat. Kita bisa saling memberikan syafaat. Ya, bahkan kita nanti bisa saling bersaksi untuk saudara kita yang lainnya. Ketika kita nanti di hari kiamat, atau ketika nanti kita masuk ke surga gitu ya, itu yang kita harapkan. Ketika masuk surga loh, kenapa saya nggak melihat Mang Ai ini di surga ya Allah gitu. Bisa aja kita tanya nanti sama Allah, Mang Ai ya tiasa wae. Ya Allah, nah Mang Ai teh aya, padahal Mang Ai teh sok ngaos jeung abdi, ya Allah sareng saksi abdi. Abdi saksi Mang Ai sok ngaos. Abdi saksi si ieu sok ngaos jeung abdi. Nanti kita bisa saling bersaksi. Karena kata Rasul apa? Antum syuhadaullah fil ard. Kalian adalah saksi Allah yang ada di muka bumi. Kita bisa saling bersaksi, saling menguatkan. Ya, tentunya kalau kita bersaksi dengan kesolehan. Tapi kalau kita bersaksi dengan kejelekan, saksi abdi ya Allah manehna goreng baheula. Ya, abdi nyaksi ya Allah manehna kitu kieu dan lain sebagainya. Bisa jadi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Umar bin Khattab datang jenazah, fayuthnin nasu, dan kemudian manusia memuji jenazah ini, ya, bersaksi dengan kebaikan terhadap jenazah ini. Apa kata Rasul? Qad wajabat, sungguh telah pasti jenazah ini baik dan masuk surga. Ketika lewat jenazah yang lainnya dan manusia menjelek-jelekan jenazah ini, wah saya mah baheula na ge kitu, saya mah keur hirupna ge kieu dan lain sebagainya. Apa kata Rasul? Qad wajabat, sungguh telah pasti dia akan mendapatkan kejelekan. Kemudian Rasul mengatakan antum syuhadaullah fil ard, kalian adalah saksi Allah yang ada di muka bumi. Maka syafaat yang ketiga ini adalah syafaat, ya, yang telah dipastikan dia masuk neraka, tapi kemudian diberikan syafaat. Tapi kemudian diberikan syafaat untuk tidak memasukinya. Fa yusyafa'u fi man istahaqqan nar. Maka diberikan syafaat atau memberikan syafaat kepada orang yang telah dipastikan masuk neraka, alla yadkhulaha, untuk tidak memasukkannya, untuk tidak memasuki neraka. Wa yusyafa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha, dan juga memberikan syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk neraka supaya dia keluar dari nerakanya dan masuk surga. Tapi dari itu semua syaratnya, dua syaratnya kita bisa saling memberikan syafaat. Yang pertama adalah man yashfa'u indahu illa biidni, harus ada izin dari Allah. Yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi. Jadi yang pertama syafaat itu adalah setelah kita diizinkan oleh Allah. Yang kedua, syafaat yang kita berikan kepada orang yang diridhoi. Syaratnya orang diridhoi adalah dia bertauhid, bukan orang musyrik. Ya, maka sedekat apapun dia dengan kita masuk surga. Apalagi kita mati syahid, kita diperuntukkan bagi kita ada syafaat misalkan untuk kerabat kita berikan kepada ayah kita. Ya Allah, syafaat saya ini buat ayah saya. Ternyata ayahnya musyrik misalkan, dan dia tidak bertobat darinya, itu tidak akan sampai syafaat kita. Itu tidak akan sampai syafaat kita, karena syarat mutlak. Ya, syafaat itu bisa diberikan hanya kepada orang-orang yang diridhoi Subhanahu wa taala, dan syaratnya diridhoi adalah orang yang bertauhid. Ya. Kalau dia masih melakukan dosa ini, dosa itu, tapi dia tetap bertauhid, ini masih akan mendapatkan syafaat.
masih akan mungkin mendapatkan apa? Syafaat. Kemudian wa yukhrijullahu ta'ala minan nari aqwaman bighairi syafa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan beberapa kaum dari neraka tanpa ada syafaat dari siapapun. Tentunya itu atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bal bi fadlihi wa rahmatihi, tetapi karena karunia dan rahmat Allah. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha, dan tersisalah ya tempat-tempat yang kosong di surga itu dari penghuni dunia yang memasukinya. Jadi setelah dimasukkan ke surga, yang di neraka itu tetap surganya masih kosong gitu. Tetap surga itu masih apa? Masih kosong. Fayunshi'ullahu laha aqwaman, maka kemudian Allah menciptakan lagi beberapa kaum, fayudkhiluhumul jannah, sehingga kaum-kaum itu dimasukkan ke surga. Ketika atas kerahmat Allah yang masih di dalam neraka, yang asalnya dia bertauhid tapi masuk neraka karena dosanya banyak gitu ya, maka dia masih dimungkinkan untuk dipindahkan Allah ke dalam surga walaupun tidak ada yang memberikan syafaat kepada dia ya, karena dia tidak buat syirik. Dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ketika dimasukkan ke surga, surga masih ada tempat-tempat kosong. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kaum manusia-manusia yang baru dan Allah memasukkan ke dalam surga. Ini bentuk apa? Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis Rasul mengatakan innalillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Jadi Allah punya 100 rahmat. Nazala biha wahidat. Allah turunkan sekarang satu rahmat itu, yang saling mencintai antara kita dengan anak kita, suami dengan istrinya, bahkan binatang buas menyayangi anaknya sendiri. Itu karena satu rahmat yang Allah bagi-bagi di dunia ini sekarang. Yang 99 kapan itu Allah turunkan? Nanti di padang mahsyar, nanti di hari kiamat. Tapi rahmat itu hanya berlaku bagi siapa? Bagi orang yang bertauhid. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis keberapa ini? Ya ibna Adam, law ataitani bi qurbil ardi khotoya, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurbiha magfiratan. Abad berapa? Hadis keempat dua ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah bersabda, hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurbil ardi khotoya, kalau engkau mendatangiku, kata Allah, membawa dosa sepenuh bumi, dosa kita gede sebesar bumi, kata Allah, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kalian menemuiku dalam kondisi tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, artinya masih bertauhid walaupun dosanya banyak, tapi tetap dia tidak musyrik, tidak pergi dukun, tidak percaya takhayul dan sebagainya, betul-betul menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelancaran, kesempitan rezeki adalah milik Allah. Enggak perlu tanya-tanya ke orang-orang pintar, perlu. Karena ini termasuk kesyirikan, hati-hati, bisa menghancurkan amalan kita. Apa kata Allah? Ketika kalian menemuiku membawa dosa sebesar bumi, tetapi kalian tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurbiha magfiratan, aku akan menemui kalian membawa ampunan sebesar bumi pula. Sebesar apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan dia bertauhid. Maka tauhid ini adalah asalnya turunnya rahmat Subhanahu wa taala. Ketika manusia di dunia ini justru mereka mempersekutukan Subhanahu wa taala, maka ini salah satu akan ada muncul sebabnya azab dari Allah. Ya. Walau annahum amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama, kalau seandainya mereka penduduk bumi ini, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk bumi, penduduk suatu negeri, mereka beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit. Sebabnya apa? Karena mereka beriman, bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika mereka justru berbuat syirik kepada Allah, ya, ketika mereka justru berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menurunkan keberkahan dari langit. Maka tauhid, ya, adalah sebab apa? Turunnya rahmat. Tauhid adalah sebab turunnya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebab turunnya pertolongan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin.
dan terbukti sangat hak bagi kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Bertauhid, bertakwa. Jadi sangat pasti Allah akan menolong orang-orang yang bertauhid, beriman, bertakwa. Taib. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala tentang apa yang tadi kita baca. Tadi yang kita baca itu matannya ya, atau tulisan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah tanpa dibawakan dalil-dalil. Karena tentunya beliau hanya menulis sebagai matan. Kemudian disyarah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 syafaat. Fa'asul syafaati min qaulina syafa'a kada wa kada, syafa'a kada bi kada, idza dammahu ilaihi. Aslinya syafaat adalah merekomendasi, memberikan rekomendasi, itu syafaat. Ya, seseorang memberikan syafaat, rekomendasi dengan ini dan itu. Atau summiya syafi'u syafi'an li'annahu yadummu talabahu wa raja'ahu ila talabil masyfu'i lahu. Dinamakan seseorang yang memberikan syafaat itu sebagai pemberi syafaat karena dia menjamin permintaan dan harapannya itu kepada orang yang akan mengabulkan permintaannya. Ini namanya syafaat. Ya. Wa syafa'atu anil minal umuri allati tathbut bil kitabi was sunnah. Tentunya syafaat termasuk perkara yang tetap dengan dalil Quran dan sunnah. Dan hadis-hadis yang mutawatir. Jadi ini termasuk, sudah kita bahas sebelumnya ya dalam bab kitab ini juga. Termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah harus beriman terhadap adanya syafaat. Karena apa? Karena orang-orang Mu'tazilah, mereka apa? Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka menafikan adanya syafaat. Mereka tidak beriman akan adanya syafaat. Jadi kita ini kalau masuk surga ya wajib beramal. Ya, kalau tidak ya otomatis dia tidak akan surga. Jadi mereka menafikan adanya syafaat, adanya rekomendasi gitu. Padahal ini termasuk sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, oleh hadis dalam Rasulnya, akan adanya syafaat, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Ya, dengan syarat-syarat yang tertentu. Karena mereka berdalilkan dengan dalil famatan fa'hum syafa'atu syafi'in, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat-syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Dengan ayat ini, orang-orang Mu'tazilah, orang Khawarij, sebagian kelompok-kelompok firaqud dhalah, mereka apa? Mengatakan syafaat itu tidak ada katanya. Ya, padahal ayat itu berkenaan tentang apa? Tentang syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka tidak akan sampai. Syafaat beberapa banyak syafaat pun yang kita berikan, ternyata yang kita berikan syafaat rekomendasi ini ada orang-orang kafir, orang musyrik, maka tidak akan diberikan. Sebagaimana apa? Sebagaimana syafaat Nabi saja, ketika Nabi meminta agar Abu Thalib ini dimasukkan ke dalam surga atau diberikan hidayah Islam, Allah tidak memberikannya. Ya, dan Allah tidak bisa mengampuni atas permintaan Rasul untuk Abu Thalib ini diampuni, dikeluarkan dari neraka, tidak bisa. Hanya saja apa? Syafaatnya Rasul bisa meringankan azabnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini tetap dalam neraka, selama-lamanya di neraka. Walaupun adabnya adalah adab yang paling ringan. Apa adab yang paling ringan di neraka? Memakai terumpah dari api neraka dan mendidih di kepalanya, di ubun-ubunnya. Ya, itu paling ringan. A'udzubillahi min dzalik. Baiklah berarti gitu mah mabok ke judi ge da asup neraka paling sakedeung. Ya paling sapoe 2 poe. Kan gitu orang Yahudi mengatakan, "Nahnu abna'ullah wa ahibbuh." Kami ini kekasih dan anak Allah. Lantamasanan naru ila ayyaman ma'dudah, tidak akan menimpa kepada kami neraka. Kami kalaupun harus masuk neraka kecuali ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang saja. Nu katsir ma'dudat ini 3 hari atau lebih. Jadi orang Yahudi bae we asup neraka ge paling 3 poe. Da kami mah budak jeung naon kanyaah Allah cenah. Padahal wal yaumu indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah seperti 1000 ka alfi sanatin 1000 tahun apa yang kalian hitung. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Naudzubillah min dzalik. Taib. Jadi termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya, kita harus mengimani akan adanya apa? Syafaat. Syafaat dengan syarat-syaratnya. Setelah ada izin,
Dan yang kedua, diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika syafaat syaratnya ini tidak ada, maka namanya syafaat manfiyah, syafaat yang ternafikan bagi orang musyrik, ya. Maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Taib. Nanti insya Allah kita di waktu yang akan datang menjelaskan dari bab syafaat lagi ya. Kita mengulang sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras ya. Karena di sini disertakan dalil-dalil biar kita lebih yakin Qur'annya, hadisnya gitu ya. Kalau ucapan Syekhul Islam kan hanya ucapan beliau tanpa disertakan dalilnya karena takutnya panjang. Jadi kitab wasit ini, wasitiyah ini hanya ditulis oleh beliau di antara dari asar sampai maghrib. Ketika itu beliau datang di Kufah atau di Baghdad gitu ya, Irak kalau nggak salah. Itu datang dari orang-orang kampung namanya wasit. Minta kepada Syekhul Islam untuk tuliskan sebuah kitab yang bisa memberikan faedah bagi mereka. Maka beliau menulis kitab Aqidatul Wasitiyah. Maka namanya Aqidah Wasitiyah karena ditulis untuk orang-orang Syekhul Islam untuk orang-orang wasit. Dan wasitiyah ini juga adalah akidah pertengahan, karena kita sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara orang yang berlebihan dan orang-orang yang berkurang-kurangan. Dan juga kita pertengahan sebagai seorang muslim di antara Yahudi dan antara Nasrani. Maka kita adalah akidah wasitiyah. Ya, akidah wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Begitulah kami jadikan sebagai umat yang pertengahan. Jadi beliau tidak membawakan dalil-dalil, maka beliau hanya menuliskan yang beliau ambil dari dalil. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalil-dalilnya dari Quran dan hadis. Insya Allah kita akan bacakan di waktu akan datang ya. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.